ini beruntungnya kita sebagai orang-orang yang dimuridkan ya. Kita punya mentor yang selalu kasih ingat kita kembali lagi. Kalau kita buat kayak gini, apa yang Yesus buat? Bagaimana respon Yesus? Bagaimana teladan Yesus? Jadi selalu harus balik ke apa kata firman Tuhan. Apa gitu. kata firman Tuhan? Kebenarannya seperti apa gitu. Jadi tidak berdasarkan pikiran kita atau karena dia senior atau karena dia mentor, tetapi karena dia nggak sesuai firmannya ya tetap juga salah toh kakak. Baik. Tapi saya lupa kalau ya apa yang saya punya dan saya kasih itu Tuhan yang punya, begitu, bukan saya punya. Jadi waktu belajar tentang memuridkan orang lain, sebenarnya saya sendiri jadi murid dulu buat langsung dengan Tuhan, begitu. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya saya tidak pantas untuk jadi mentor buat orang ini, tapi saya sendiri belajar sebelum saya memuridkan orang lain, saya sendiri jadi murid dengan Tuhan langsung. Dan Tuhan ajarnya tuh langsung seperti dia tidak pakai intro dulu, putar sini, putar sana, langsung to the point. Kembali lagi di Kita Kupu Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik napas, buka mata. Saya Lanti Wirano dan saya Yuni Kendikan. Ya, kali ini nih kakak, sebelum kita sharing, saya ada sesuatu untuk kakak. Apa itu? Ada penasaran deh. Jeng jeng jeng. Mana saya penasaran. Nah, ini dia. Ya, hadiah yang bisa saya berikan kepada Anda. Hadiah Valentine ya? Iya. Oh, selewat ya? Iya, apa? Silakan kakak. Apa ini Kak? Tapi ibu kertas bagus sekali. Boleh di mana kertasnya? Pokoknya adalah di suatu tempat gitu. Nanti ini sudah bisa buka kah? Buka. Memang dalamnya itu sih. Tapi ini hadiah yang wow sih untuk rasa memang sih. Dia kertas yang bagus. Beli khusus. Saya suka dia kertas aja. Dia puisi tuh nanti aja baru. Nanti potong urusan di belakang. Pokoknya dia kertas dulu. Tapi isinya saya carinya susah. Begitu ya. Tapi saya sukanya kertas sih. Oh gitu ya, agak lain ya. Iya. Oke, Kakak Ike. Iya. Kali ini kita sharing tentang apapun dapat diterima dengan hati yang bersyukur ya. Itu ada di 1 Timotius 4, 1-5. Nah, ada pertanyaan yang saya mau Kakak jawab. Pertanyaan pertama. Nasihat apakah yang kakak akan kasih ke kakak puteman yang dia akan pindah ke daerah yang baru? Hal-hal apa yang harus dia perhatikan atau dia awasi gitu? Karena ini tempat baru toh. Ya, kalau mungkin yang saya lihat di sini yang pertama, waktu kita mau pindah ke tempat yang baru itu dia sudah punya semua paket tentang daerah itu tuh sendiri, kayak mulai dari masyarakat punya latar belakang hidup, ajaran-ajaran yang mereka anut di dalam, yang dong percaya di situ, cara pandang, pokoknya cara pandang dorang tentang waktu orang-orang baru datang ke tempat itu dong harus bikin apa di situ. Jadi biasanya tuh dong akan bilang seperti, nanti pas sampai di tempat yang baru, kamu harus mungkin lihat ini orang-orangnya dong percaya Tuhan kah tidak. Ada juga yang bilang seperti begitu. Jadi coba kamu lihat dorang ini dong masih percaya seperti adat istiadat atau tidak. Atau biasa tuh kalau misalnya lihat kalau saya pergi ke satu tempat yang baru, dong kayak bilang begini, untuk apa? Jangan makan makanan yang misalnya makanan khusus yang sudah bilang tidak boleh makan. Lagi untuk orang yang baru datang begitu. Atau waktu kamu pergi ke dong punya ibadah begitu di satu tempat di daerah yang baru, nanti kamu harus pakai pakaian seperti begini. Atau perempuan itu dia akan waktu masuk ibadah dia akan duduk di posisi sebelah mana. Itu juga ada kayak begitu. Jadi kadang-kadang itu ketemu waktu misalnya kalau ada teman yang baru mau pindah ke tempat yang baru, saya biasa bilang waktu kau sampai di sana, sebelum kau ikut semua yang dong bikin di dalam, kau harus pantau dulu situasi di sana. Begitu. Tapi yang pertama sekali kau harus siapkan adalah kau punya hati itu sendiri. Begitu, persiapan secara kau punya iman percaya ke Tuhan itu kau harus benar-benar pegang Tuhan baru pergi ke tempat yang baru. Kadang-kadang itu waktu ketong tidak pegang Tuhan, terus tong tiba di tempat yang baru, ketong tidak tahu dong punya ajaran itu, ketong bisa secara tidak langsung ikut. Kalau ajaran itu sesuai kebenaran firman Tuhan, begitu. Tapi kadang-kadang juga mungkin itu kelihatan seperti hal yang sudah biasa. Orang lihat kayak itu sesuatu yang orang sudah biasa bikin, terus kita juga ikut bikin. Padahal kalau misalnya ketong tahu kalau ini contoh seperti
macam dia bilang kalau kau mau ke tempat yang baru, kau tidak boleh jalan sendiri. Perempuan itu kalau mau jalan kemana-mana harus ada yang temani begitu. Jadi biasa kalau kayak begitu kita ngerasa seperti kita perempuan tidak aman kalau jalan sendiri. Harus ada orang yang temani supaya kita ngerasa aman. Atau juga ketemu orang-orang tua yang ada di kampung situ atau di daerah itu, kamu tidak boleh bicara dong sembarang-sembarang gitu. Karena dong tuh kayak punya apa ya? Kayak dong punya istilahnya, dong punya kekuatan apa begitu yang kita tidak boleh bicara sembarang. Kita bisa kena kayak apa dong bilang, kok bicara sembarang nanti kok bisa kena timbal balik kena itu serangan begitu. Jadi biasa saya biasa bilang pegang Tuhan baik. Waktu kau sampai di sana harus berdoa kuat begitu. Kalau kau terkuat dengan Tuhan, barang itu dia bisa serang kau kapan saja seperti begitu. Betul-betul. Jadi kita harus hati-hati dengan ajaran yang menarik dan tidak alkitabiah ya. Betul. Jadi kadang tuh kalau kita pergi ke tempat yang baru, ya bagus. Setiap daerah yang kita datangi bagus dengan budaya mereka masing-masing ya. Secara cover itu bagus sekali. Tapi kita kadang lupa, kita cuma tertarik secara cover tapi tidak menggali isi di balik cover itu tuh apa gitu. Betul. Kadang mungkin isi di balik cover itu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai firman, tidak alkitabiah gitu, dan iblis pakai itu strateginya untuk memanipulasi gitu. Dia tipu kita dengan cover budaya yang kayak wah ini bagus sekali gitu. Apalagi kebersamaan masyarakatnya, warganya di situ di tempat yang baru menerima kita, dan itu sepertinya budayanya cocok dengan kita, tetapi sayangnya tidak sesuai dengan alkitabiah gitu. Iya, saya ingat ini kayak tadi macam kita tadi baru buka kado ini, kayak macam pas tadi Yola kasih saya kado, saya langsung dia kertas boleh bagus. Saya lebih suka dia kertas. Jadi iya gitu, unyu-unyu gitu apa sih? Jadi maksudnya sama dengan apa ya, ke tempat yang baru, orang-orang di situ dong punya itu sudah dong hidup dan dong punya latar belakang ajaran dong anut. Tapi ketong yang sudah percaya Tuhan, harusnya ketong tahu bagaimana lihat ini yang benar dan ini yang tidak. Betul. Gitu. Jangan sampai ketong ikut-ikutan masuk dalam dong punya praktek-praktek seperti itu. Betul sekali. Makanya di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 di sini kan Paulus nih dia bilang ke Timotius gitu kan di ayat itu dibilang kalau jangan sampai campurin nih Injil campur dengan adat budaya. Gitu dengan adat atau budaya setempat itu. Dan di sini Paulus melihat bahwa sepertinya ada ajaran sesat nih yang mulai mempengaruhi masyarakat di situ gitu. Seperti ada larangan-larangan yang terboleh begini dan begitu. Itu tidak sesuai dengan Injil yang ada gitu. Jadi memang harus was-was ya, harus kayak awasi gitu dengan siapapun yang membawa ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab atau kebenaran firman-Nya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya barang-barang ini dia bukan baru ya. Sebenarnya nggak baru, karena dari firman-Nya juga suada dari dulu gitu, dari sulama sekali begitu sekali. Jadi apa yang ada sekarang sebenarnya sudah ada dulu gitu. Jadi kadang tuh kita hanya bermain-main dengan kertas kado karena covernya bagus, jadi kayak kita ikut-ikutan saja gitu. Karena ya bagus saja, ini sesuai dengan dan menikmati kebersamaan gitu. Tapi ternyata isinya tuh sesuatu yang menyesatkan kita. Jadi itu. Ya ini untuk semua orang-orang yang biasa suka datang ke tempat yang baru ya gitu. Kayak kok harus betul-betul searching kebenaran dari setiap budaya di tempat baru itu seperti apa gitu. Karena ini memang Paulus dia menegaskan sekali ke Timotius, kok harus lihat ini, perhatikan ini budaya baik-baik. ini. Injil tidak diutamakan lagi, malahan kayak budaya di atas Injil atau adat di atas Injil. Sedangkan posisi yang sesungguhnya adalah Injil yang di atas budaya. Ya, di atas budaya dan segalanya gitu. Jadi apa berarti kalau misalnya kalau Paulus dia kira-kira di sini berarti dia bukan pakai sifat yang lemah lembut untuk kasih tahu tentang hal ini ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bikin masalah pada zaman itu, tadi Kakak Yola sudah bilang, tapi mungkin Kakak bisa kasih tahu lagi kira-kira Paulus dia pakai maksudnya yang sampaikan seperti apa untuk orang-orang pada saat itu. Betul. Keraskah atau mungkin dengan sudah kau tidak boleh bikin baik-baik saja. Nah, kalau misalnya waktu Paulus dia sampaikan itu
kenapa dia bisa sampaikan hal seperti itu? Apakah dia rasa terganggu atau tidak? Sudah pasti. Makanya kalau kita baca dari ayat pertama di 1 Timotius 4 ayat 1, di situ firman Tuhan dia bilang dalam terjemahan Bingka, Roh Allah dengan tegas gitu ya. Terus kalau dalam terjemahan Melayu Papua juga dia bilang tapi Roh Allah kasih tahu dengan jelas gitu kan. Kalau betul-betul ini sesuatu yang sudah miring nih, agak lain nih gitu, bengkok gitu, karena Roh Allah sudah berbicara ke Paulus itu secara tegas, makanya dia Paulus juga menyampaikan itu dengan tegas. Dengan tegas, saya pikir memang Paulus orang yang sangat tegas dalam memberitakan Injil, dalam mempertahankan Injil, dan dia tahu cara menyampaikan yang sesuai konteks saat itu seperti apa gitu. Karena dia orang yang sangat berwawasan ya, pengetahuan dan sebagainya, dan Tuhan pakai dia dalam hal ini gitu. Dan di sini memang terlihat jelas bahwa ajaran sesat sudah ada dari 2000 tahun lalu, dan Paulus menulis hal ini juga gitu untuk kita tahu gitu. Ajaran mungkin menarik gitu kan. Saya pernah datangi ke satu daerah gitu kan, menarik sekali budayanya gitu, karena sesuatu yang saya tidak tahu sama sekali. Dan akhirnya lewat saya datangi tempat itu, akhirnya saya tahu ada ya budaya begini dan menarik. Tetapi sayangnya itu kakak tidak sesuai Alkitabiah gitu, dan tanpa orang-orang itu sadari budaya yang mereka lakukan yang sangat menarik itu adalah budaya yang saya bisa bilang itu dikuasai oleh iblis atau roh jahat gitu. Karena mereka percaya tipuan iblis, mereka percaya ajaran iblis, dan mereka didorong dan dipimpin oleh iblis tanpa mereka sadar. Jadi sebenarnya kayak beda-beda tipis begitu ya. Hati-hati kalau tidak lihat pakai dari kacamata secara rohani, kau bisa masuk ke dalam dan ikut terlibat di dalam. Wow, dan hidup di dalam itu juga. Wow. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kakak. Apakah kakak punya teman yang kakak muridkan? Dan dalam pemuridan itu yang kakak bikin dengan kakak punya murid itu, dia taat dan dia pu ajaran, atau dia taat dengan kakak pu ajaran, atau dia taat ke ajaran Alkitab, dan kenapa hal itu penting sekali? Oke, baik. Saya jadi ingat satu pengalaman tentang orang-orang yang pernah ada dalam satu hidup dan menjadi bagian dari murid. Asik. Karena Timotius murid, jadi dia mama juga. Itu sudah. Begitu. Jadi maksudnya, kalau punya teman yang saya muridkan ada orang-orang yang pernah masuk jadi bagian untuk saya muridkan orang, dan yang saya lihat di sini waktu saya mengajar, waktu saya kasih tahu tentang ada satu hal yang saya biasa suka bilang ke anak-anak yang saya pernah ajar, saya bilang kalau saya ini manusia. Begitu, saya bisa bikin kesalahan dan satu hari kau akan kecewa dengan itu. Tapi saya mau di sini kau harus lihat ke saya ini alat yang Tuhan pakai untuk bawa kau semakin dekat dengan Tuhan. Begitu. Jadi saya berusaha untuk bilang jangan sampai dong lihat saya sebagai saya ini sudah yang harus jadi panutan untuk dorang, dong lihat ke saya lebih daripada lihat ke Tuhan. Begitu. Jadi kadang-kadang kalau bilang tentang memuridkan, ketong tidak bisa ajar menurut apa yang ketong rasa itu benar. Begitu. Ajaran yang ketong perlu tekankan, ajarkan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk jadi ketong punya murid, harus kembali kepada firman Tuhan. Seperti percaya Tuhan saja. Jangan sampai kau percaya saya lebih daripada Tuhan. Begitu. Apapun masalah, sudah nanti kakak Ike bisa bantu, nanti kakak Ike begini, kakak Ike juga manusia begitu. Satu hari dia bisa bikin kesalahan begitu. Tapi saya akan bantu kau waktu Tuhan taruh beban di hati untuk anak-anak ini dong datang dong perlu dekat sama Tuhan, tapi dong juga perlu orang yang bimbing dorang. Seperti begitu. Jadi saya lihat hal ini penting karena waktu ketong ajar anak-anak ini kadang-kadang ketong bisa pakai ketong punya hal-hal yang mungkin itu ketong sudah bawa dari lama. Jadi ketong punya pegangan begitu. Jangan sampai ketong pakai itu ke dorang. Jadi kayak ketong bilang kok harus ikut yang seperti begini, macam orang tua bilang itu hormati orang tua, atau orang tua bilang memang benar hormati orang tua karena itu firman Tuhan juga bilang toh. Atau kau harus dengar apa yang saya bilang, kalau kau mau berubah kau harus bikin seperti begini. Tapi waktu dia bilang itu ternyata dia punya mentor, ini orang yang misalnya saya, apa yang saya bilang itu saya tidak bikin itu. Jadi saya bilang kok percaya Tuhan, tapi saya sendiri tidak percaya Tuhan. Itu kan berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan
hal itu saya pikir penting sekali untuk ketong benar-benar tekankan itu, karena ketong po hidup ini yang jadi contoh hidup untuk dorang begitu. Benar. Bagaimana dong mau percaya Tuhan kalau dong lihat ketong punya hidup saja belum jadi contoh yang baik untuk dorang sendiri. Betul sekali. Begitu. Betul. Iya. Jadi jadinya kalau memang tergantung dari kitong, jadinya kayak ajaran itu hanya berfokus kepada kejagoan kita gitu kan. Sedangkan ya saya mau bilang begini kayak waktu kita mentoring seseorang, memang kita upayakan untuk jangan sampai kitanya yang dilihat, tetapi bagaimana dia bisa melihat Yesus di dalam, ke kita gitu kan. Dan di sini kita tahu bersama kalau dalam firman dari 1 Timotius 4 1 sampai 5 di sini kan Paulus mementoring si Timotius ini. Timotius ini ya dia punya orang tua yang ibunya Eunike, hai Timotius mah seorang Yahudi gitu, dan dia punya bapak yang non Yahudi toh. Dan ternyata memang Timotius ini punya karakter yang agak pemalu ya. Jadi betul-betul Paulus itu coba kayak mengutus dia gitu, membimbing dia dengan caranya Yesus gitu kan, kayak gini, kayak saya salut dengan Paulus karena sehebat-hebatnya dia gitu. Ketika dia mementoring seseorang dan salah satunya adalah Timotius ini sendiri, dia betul-betul mencerminkan Yesus itu. Dimana dia bilang Injil harus diutamakan. Jadi bukan Paulusnya tetapi tentang Yesusnya begitu. Nah, kadang nih kita kayak tenggelam di situ kan, mentang-mentang saya ini mentor gitu, atau mentang-mentang contoh ya. Maaf kalau saya harus bilang beberapa gereja gitu kan, kayak seorang gembala atau pendeta gitu merasa seperti jabatannya sangat tinggi daripada jemaat-jemaat yang dia bimbing. Jadi akhirnya mengambil kontrol itu, kalau saya berhak bilang ini ke kau dan kau harus ikut itu karena saya ini yang di sini nih saya yang paling tinggi, saya yang berkuasa, saya yang paling tinggi gitu, otoritas saya gitu. Punya power dan otoritas itu gitu. Dan hati-hati, makanya di sini teman-teman di ayat 3 mungkin saya baca ya untuk semua gitu. Di sini firman Tuhan dia bilang begini, saya baca dalam terjemahan Melayu Papua. Di sini dia bilang, dong suruh orang untuk usah kawin ya. Kalau di terjemahan yang lain dia bilang mereka mengajar orang untuk tidak kawin gitu aja. Dong suruh orang untuk usah kawin, terus dong bilang kalau ada makanan yang orang tidak boleh makan, padahal semua makanan tuh Allah bikin supaya orang yang percaya dan tahu ajaran yang betul bisa makan dengan rasa terima kasih ke Allah. Jadi kayak poinnya di sini saya melihat bahwa ini bukan tentang kayak melarang orang untuk nikah, tidak boleh bikin ini dan itu, atau tidak menikah atau tidak boleh menikah, atau bisa makan ini atau tidak bisa makan ini gitu. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu kan baik ya gitu. Yang salah adalah ketika kau memaksa seseorang untuk ikuti kau punya keinginan, itu termasuk itu ajaran sesat loh. Karena begini, kenapa saya bilang itu menjadi ajaran sesat? Karena waktu kita paksa orang lain ikut pilihan kita sedang menaikkan standar kita daripada standar Tuhan. Standar yang ada di pikiran kita bukan standarnya Tuhan gitu. Jadi hati-hati. Jadi harus bertobat dari kejagoan rohani kita. Jangan mentang-mentang karena sudah tahu segalanya tentang rohani, Tuhan, jadi tentang kok Tuhan, kalau jadi saya ini sudah kok pakai itu untuk manfaatkan seseorang ya. Bertobat gitu. Saya juga belajar Kakak Ike. Makanya saya punya roommate Catherine. Hai Catherine, Cat. Gitu saya pernah bilang ke dia, Cat, kalau saya ada salah tolong tegur gitu. Kita di sini sama-sama belajar tentang Tuhan karena saya dimuridkan oleh Yesus. Saya juga harus memuridkan kau, dan sebaliknya kau ketemu orang lain kau juga muridkan dia karena kau langsung dimuridkan oleh Yesus gitu. Jadi seperti itu. Saya jadi ingat ini ada satu contoh saja, singkat saja. Jadi tentang saya juga harus dimuridkan supaya saya juga bisa memuridkan orang lain. Begitu. Jadi ya dulu saya pernah punya murid dan itu cukup saya cukup berapi-api begitu untuk bimbing orang ini dan saya seperti Tuhan, terima kasih kan Tuhan kasih murid gitu. Senang-senang ini. Kayak macam terlalu semangat toh. Terus tiba-tiba begini ada satu masalah yang saya juga tidak tahu kenapa, terus tiba-tiba pokoknya adalah masalah. Jadi saya sampai seperti menangis ke Tuhan, berteriak ke Tuhan, bilang Tuhan kasih murid bro. Kenapa anak ini dia bikin sapu hati sakit begitu. Jadi saya berdoa sampai di satu titik saya dapat pengertian tentang
orang itu yang kau bimbing jadi kau pemurid itu Tuhan yang punya, itu saya yang punya, bukan kau yang punya begitu. Dan saya sadar kalau sebenarnya waktu saya jadi mentor buat dia, saya seperti pakai sapu seluruh kekuatan, semua sapu pengetahuan, semua yang ada pada saya yang saya sudah pernah dapat, dan saya bagi ke dia dan saya bilang ini sudah yang saya kasih yang terbaik. Tapi saya lupa kalau ya apa yang saya punya dan saya kasih itu Tuhan yang punya, begitu, bukan saya punya. Jadi waktu belajar tentang memuridkan orang lain, sebenarnya saya sendiri jadi murid dulu buat langsung dengan Tuhan. Betul. Begitu. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya saya tidak pantas untuk jadi mentor buat orang ini. Tapi saya sendiri belajar sebelum saya memuridkan orang lain, saya sendiri jadi murid dengan Tuhan langsung. Dan Tuhan ajarnya tuh langsung seperti dia tidak pakai intro dulu, putar sini, putar sana, langsung to the point. Kau tahu orang ini tuh bukan kau punya, jadi tolong jangan pakai kau punya jagoan untuk kasih tunjuk kau berdiri ke dia begitu. Tapi tolong taruh saya yang di depan. Semakin kau semakin kecil, saya yang harus semakin besar supaya orang itu dia lihat Yesus dalam kau. Jadi itu teguran yang sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa itu. Jadi itu sih begitu. Jadi murid untuk memuridkan orang lain supaya tidak menganggap diri lebih suci dari orang lain, karena kita harus berfokus kembali ke sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Ini masih ada hubungan, tapi kita lanjut sedikit ya Kakak Yola. Atau bagaimana? Nanti boleh? Kakak. Sudah boleh. Kita koma dulu. Kakak Yola. Ini ada pertanyaan, dia bilang begini, apakah Kakak Yola lebih sering dengar orang dewasa dong bilang begini ke kakak, jangan buat itu, harus seperti ini, atau lebih sering mendengar kata mengikuti contoh dan teladan dari Tuhan Yesus? Nah, perkataan mana yang lebih banyak kasih kakak motivasi? Kira-kira? Jujur Lini, Kak. Jujur. Kebanyakan tuh yang saya dengar tentang kok trouble begini, kok trouble begini nih, kok harus buat ini gitu. Contoh, seperti yang Tong sudah bicarakan dari tadi ini, sebagaimana ada ajaran yang bilang tentang tidak boleh menikah ya, gitu. Tidak boleh menikah seperti tadi firman yang kita baca kayak, terus tidak boleh makan ini ya, gitu. Nah saya juga alami itu, jadi kayak saya masih muda ya, cuman di usia yang masih muda ini tuh orang-orang bilang kapan menikah, jangan lama-lama ya begitu, harus menikah gitu. Jadi jarang sekali mendengar seperti yang tadi Kakak Ike bilang tentang harus ikut teladan Yesus gitu. Jangan lupa ya ajaran Yesus tuh yang begini, gini-gini. Jadi jarang sekali ketemu orang-orang yang kembali ke Alkitab, ke firman-Nya gitu. Tapi memang saya punya orang tua rohani. Nah, ini beruntungnya kita sebagai orang-orang yang dimuridkan ya. Kita punya mentor yang selalu kasih ingat kita kembali lagi. Kalau kita buat kayak gini, apa yang Yesus buat? Bagaimana respon Yesus? Bagaimana teladan Yesus? Jadi selalu harus balik ke apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kebenarannya seperti apa gitu. Jadi tidak berdasarkan pikiran kita atau karena dia senior atau karena dia mentor, tetapi karena dia nggak sesuai firmannya ya tetap juga salah toh kakak. Gitu. Jadi yang lebih banyak saya dengar itu jangan, harus ini, jarang harus sekali itu. Untuk bilang harus ikut teladan Yesus gitu. Itu dari saya kakak. Jadi yang mana yang lebih kasih kakak motivasi, yang jangan ini jangan itu atau yang bagaimana? Sudah pasti apa yang Yesus ajarkan itu yang lebih banyak motivasi dan lebih menghibur saya. Karena kalau dari manusia itu hanya kekecewaan yang saya dapat dan kekekangan. Terkekang. Itu hanya terkekang kak gitu, karena boleh buat ini, harus begini. Jadi kesannya tuh terkekang, dikekang gitu loh kak. Tapi apa yang Yesus buat, yang saya dengar itu buat saya terhibur. Jadi kadang-kadang ini kayak ada contoh yang ini canda ibu-ibu udah suka bilang kapan nikah? Jokes bapak-bapak Iya, kapan nikah? Terus pas sudah nikah kapan punya anak? Iya tuh. Kapan? Jadi maksudnya itu hal-hal yang sebenarnya jangan ini jangan itu, tapi harus begini harus begitu sesuai dengan apa yang masyarakat pikir itu yang benar. Padahal kalau lihat-lihat lebih dalam sebenarnya ketong perlu balik ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang itu yang ketong harus ikut. Jadi kembali lagi kita tidak boleh memaksa gitu. Kita berdosa kalau memaksa orang lain untuk ikuti standar kita ya. Harus ikuti standarnya Tuhan. Oke kakak, ada pertanyaan nih.
selanjutnya. Menurut kakak nih, apa perbedaan di antara orang yang munafik dengan orang yang takut gagal? Orang yang munafik ini orang yang pura-pura bicara baik di depan, Muka tapi dua. di belakang bicara yang terbaik. Depan muka begini, belakang muka lain begitu. Kalau kayak apa, takut gagal mungkin dia bukan munafik. Dia sebenarnya dia belum coba, tapi dia sudah rasa seperti saya bisa kah tidak ya, seperti rasa tidak percaya diri begitu. Jadi ini barang belum coba nih, kayak belum berperang tapi dia kalah duluan begitu. Jadi saya pikir kalau perbedaannya cuma itu saja. Yang satu nih dia selalu bikin diri kayak ini yang benar nih, kau harus ikut begini. Tapi di belakangnya dia tidak bikin seperti begitu. Jadi itu tadi Kakak Yola bilang tentang muka dua itu. Gitu. Bicara lain, tindakan lain. Iya, Takut itu gagal, sudah. insecure duluan. Betul. Sebelum berperang. Betul. Oke, terima kasih. Gitu. Oke, Kakak Yola, kita punya pertanyaan terakhir. Wow. Nah, pertanyaan dia bilang ada anak-anaknya sih. Adakah seseorang yang sulit sekali untuk Kakak terima dia? Bagaimana dengan hati yang bersyukur bisa merubah sikap Kakak untuk orang ini? Wow. Deep sekali pertanyaannya. Iya. Jadi gimana? Saya belajar tentang menikmati hidup ini sebagai pemberian dari Tuhan dan harus bersyukur. Iya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ivan itu halnya terbaik gitu. Iya, waktu sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya sudah, itu sesuai kehendaknya gitu. Iya. Dan semua yang Tuhan ciptakan adalah baik, entah itu makanan, keadaan yang sulit, menderita sekalipun, bahkan pernikahan dan sebagainya, itu semua adalah pemberian dari Dia gitu. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Nah, untuk seseorang yang sulit saya terima, dulu ada ya Kak, sakit banget, terpecah belah. Hatinya. Ya, karena kalau berbicara soal hati tuh sakit, patah, Remuk, apalagi hancur, hancur, rapuh, semua gitu. Semua. Gak bisa main-main dengan hati ini gitu. Sekali sakit banget sakitnya. Betul. Dan sulit sekali untuk terima orang-orang seperti itu. Tapi karena sudah kenal Yesus, inilah beruntungnya kita waktu kita kenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Yesus. Kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi kita bukan hanya selamat dari dosa, tetapi kita selamat dari rasa sakit itu juga. Selamat dari patah hati itu. Semuanya gitu. Dia menyelamatkan kita dari segala rasa yang tidak enak itu. Dan waktu saya terima pengampunan Tuhan seutuhnya, berarti saya juga harus memberikan seutuhnya pengampunan itu kepada orang lain. Nah, ini harus garis bawah ini untuk teman-teman semua. Waktu kau tidak seutuhnya mengampuni seseorang, jangan-jangan kau juga hanya terima setengah pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kau mau terima sepenuhnya dari Tuhan, kau juga harus berikan pengampunan itu sepenuhnya kepada seseorang yang menyakiti kau, orang yang kau tidak bisa terima dia. Gitu. Ada satu statement yang selalu saya pakai Kak adalah sudah biasa kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Bagaimana kalau mengasihi seseorang yang kita benci? Atau yang membenci kita. Itu sih Kakak. Jadi masih dalam proses dan sampai saat ini belajar untuk tetap bersyukur dengan semua orang atau siapapun yang menyakiti hati saya. Terima Yesus, terima keselamatan, terima pemulihan dari Dia. Luar biasa. Kakak bagaimana? Saya belajar di sini tentang kalau bicara untuk sulit menerima seseorang. Ya, saya tadi setuju dengan Kakak punya kata-kata yang bilang tentang memang kita gampang untuk mengasihi orang yang baik sama kita, yang mengasihi kita. Tapi untuk mengasihi orang yang membenci kita, yang membuat kita sakit hati dan sebagainya, itu sulit sekali. Jadi untuk rasa sulit untuk menerima seseorang adalah itu orang-orang yang pernah buat kita kecewa, orang-orang yang pernah buat kita sakit hati. Saya tertahu mungkin teman-teman di luar juga pastilah ada punya situasi masalah yang beda-beda, siapapun orang itu yang mungkin pernah bikin kau kecewa, sakit hati dan kau sulit sekali untuk terima dia. Tapi di sini berita baiknya adalah Yesus tetap terima kau begitu. Jadi kalau kau terima Yesus dengan sepenuh hati bahwa kau diampuni, pengampunan itu juga pasti bisa diberikan dengan tulus, dengan penuh kepada orang yang bikin kau sakit hati. Mungkin orang
saya sudah ini kayak di episode yang sebelum juga pernah bilang, waktu ketong cepat untuk mengampuni orang, pengampunan itu juga cepat akan diberikan buat orang lain. Mungkin orang yang bikin ketong kecewa atau sakit hati itu dia punya hidup mungkin masih benci ke ketong, tapi ketongnya sudah jadi lebih baik duluan begitu. Bukan untuk dia tapi untuk ketong sendiri begitu. Jadi bersyukur di sini ada Yesus gitu. Kalau terada Yesus, ketong tidak bisa sampai di level di mana oh ya terima kasih Tuhan dia bikin saya sakit hati tapi saya masih bisa berdoa buat dia begitu. Terima kasih Tuhan karena di dalam saya punya masalah yang seperti begini, Yesus ada di situ. Jadi dengan kita punya contoh hidup yang seperti itu bisa menjadi kesaksian hidup juga buat orang lain begitu. Mungkin dong juga ada dalam situasi yang kok bicara gampang karena kok tidak ada di satu posisi begitu. Orang di luar mungkin juga punya contoh hidup yang beda-beda, tidak seperti yang saya rasa. Mungkin saya pikir ini saya punya yang paling berat, tapi dorang punya ada juga yang lebih berat. Betul. Tapi yang saya mau bilang di sini adalah Yesus itu ada buat kau di saat-saat seperti itu. Kau terima saja apa yang Yesus kasih buat kau. Kalau sudah terima pengampunan dari Tuhan, pasti mungkin butuh waktu, tapi pasti bisa mengampuni orang lain. Betul kan? Gitu. Saya mau tambahkan sedikit sini. Jadi saya tidak bilang kalau proses sakit hati untuk terima orang itu kembali itu adalah sesuatu yang mudah, tidak sama sekali ya. Itu sangat sulit sekali. Tetapi kemarin waktu Komsel ada kalimat yang saya dengar dari satu teman, dia bilang begini, masa lalu yang sakit, yang buruk itu tidak bisa dilupakan, tapi Tuhan menguatkan kau untuk lewati itu. Oke, sekarang kita mau share kesimpulan ya. Mau share ke teman-teman. Jadi apa yang Kakak Ika mau share untuk teman-teman semua? Iya, kalau dari saya kesimpulan yang saya dapat dari tong punya pembahasan hari ini, saya lihat di sini kalau semua yang ketong punya ini dalam hidup ini itu ya Tuhan yang punya. Semua datang dari Tuhan. Segala sesuatu Tuhan buat pada mulanya adalah baik. Begitu. Kalau ketong terima itu dengan rasa syukur itu baik buat ketong. Tapi kadang-kadang manusia bikin itu jadi hal yang tidak baik. Jadi pas masuk ke hati itu menjadi hal yang tidak baik. Jadi kalau saya lihat di sini, karena semua itu Tuhan yang punya, jadi segala sesuatu harus dikembalikan kepada Dia. Datang dari Dia, kembali untuk Dia. Gitu. Kalau dari Saka, saya mau share kesimpulan untuk semua orang. Bertobat dari kejagoan rohani, jangan sok suci menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Dan seperti yang tadi Kak Ike juga bilang, kalau kalau tahu segala sesuatu yang datang itu dari Tuhan, berarti ya titik, no koma lagi. Artinya ya dia sudah bilang itu, jadi sudah, begitu sudah. Dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Dan juga yang terakhir adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pembentukan kita untuk semakin naik level, ya. Jadi itulah Tong punya sharing ya dari awal sampai sekarang. Jangan lupa untuk teman-teman semua selalu nonton ya, ada di YouTube ya. Terus gimana lagi? Maksudnya jangan sampai teman-teman nonton ini hanya sampai di teman-teman saja, tapi share ke orang lain juga, share ke orang lain, ke keluarga, ke orang-orang yang mungkin pernah bikin teman-teman sakit hati, kecewa, atau lagi memuridkan orang lain nih pas kali gitu. Untuk murid ya, kalau punya murid bisa bagi. Ada di Instagram, ada di TikTok juga, Spotify ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu share dan selalu nonton video kami. Pastinya Tuhan memberkati kalian semua ya. Dan sampai jumpa lagi di Kita Punya Pondok Podcast.